malam pemirsa Sampit TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam acara yang sama, Mimbar Agama Buddha. Bersama saya, Yuana. Dan sebelum kita berbicara soal tema kita pada Mimbar Agama Buddha kali ini, marilah kita mengagungkan Guru Agung junjungan kita dengan mengucapkan terpujilah Sang Bagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pemirsa Sampit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, sebagai manusia biasa, umat awam, pastinya kita menginginkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik, misalnya seperti kita memiliki kekayaan, mobil mewah, rumah mewah, jabatan atau kedudukan yang tinggi tentunya di lingkungan masyarakat atau di tempat kerja kita, misalnya keluarga yang harmonis dan anak-anak tentunya yang baik dan patuh terhadap orang tua. Dan semua ini tentunya memang merupakan hal yang wajar, keinginan yang wajar bagi kita umat biasa yang tentunya memang belum mencapai tingkat kesucian. Tetapi pemirsa Sampit TV yang berbahagia, perlu kita ketahui bersama, selain harta kekayaan, tahta ataupun jabatan serta kedudukan yang tinggi di dalam suatu masyarakat, rumah mewah dan sebagainya, ada satu hal tentunya yang harus kita miliki, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga, yaitu kesehatan. Harta yang melimpah, mobil mewah, rumah mewah, jabatan setinggi apapun tentunya yang kita miliki, tetapi tanpa kesehatan, kita tidak memiliki kesehatan, semua itu tentunya tidak akan berarti dan tidak akan berguna, karena kita tidak akan bisa menikmatinya tentunya. Ada pepatah yang mengatakan health is wealth, kesehatan adalah kekayaan. Dari sini kita bisa menyimpulkan pemirsa bahwa kesehatan itu adalah sesuatu atau hal yang memang sangat berharga dari apapun. Baik pemirsa Sampit TV, berbicara soal kesehatan, kita di sini akan bahas lebih lanjut tentunya tentang kesehatan itu sendiri dilihat dari sudut pandang Buddhis, dan bersama saya hari ini sudah hadir narasumber kita yang tentunya di kalangan umat Buddha sendiri sudah tidak asing lagi, yaitu penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. Beliau adalah Bapak Darto, Sarjana Agama. Namo Buddhaya Bapak. Namo Buddhaya. Sehat ya Pak? Sehat. Iya, karena memang sesuai dengan tema kita hari ini, kesehatan dilihat dari sudut pandang Buddhis ya Pak. Jadi tentunya Betul. Memang kesehatan itu sangat-sangat berharga sekali dari apapun ya Pak. Dari mobil mewah, harta mewah, kedudukan dan jabatan tinggi yang kita miliki mungkin di dalam lingkup pekerjaan kita atau di dalam lingkungan masyarakat. Berbicara soal kesehatan nih ya Pak ya. Pertama-tama saya ingin tahu apa sih sebetulnya makna sehat itu sendiri, dan apakah sehat itu berarti dia memiliki badan yang gemuk nih, badan yang kuat, tinggi, besar, atau bagaimana? Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Salam jumpa lagi pemirsa Sampit TV. Di sini kita akan membahas atau mengulik tentang kesehatan menurut pandangan agama Buddha. Kesehatan itu adalah keuntungan yang paling besar yang melebihi apapun. Mungkin kalau jabatan, harta, atau kekuasaan itu adalah sesuatu yang pengen dipunya oleh kita umat awam, itu hal wajar. Tapi kesehatan, kemasyhuran atau jabatan kita sudah punya, tapi ada satu yang dijelaskan di awal tadi, sesuatu yang paling besar itu adalah kesehatan. Seseorang yang hebat, yang kaya, yang punya banyak perusahaan, punya banyak aset, punya banyak uang, tapi dia kalau keadaan dia lagi sakit, maka semua itu tidak ada gunanya. Mungkin nih sakit dia terlalu parah,
bisa juga harta yang dia peroleh atau aset dia yang diperoleh itu akan habis lama-lama hanya untuk mengobati sakitnya itu. Mungkin kalau kita lagi sehat kita pasti kerja sesuai semboyan dan kita memang kerja itu penting dan itu harus selama kita masih hidup, karena tanpa kerja kita tidak punya penghasilan. Tapi dalam kerja kita juga harus memikirkan yang namanya kesehatan. Ada saatnya kita kerja, ada saatnya juga harus kita beristirahat. Jangan sampai karena terlalu sibuk kerja terus lembur karena pengen istilahnya dapat hasil yang maksimal, akhirnya dia melupakan kesehatan. Nah, itu yang seperti dikatakan tadi, kalau kita lagi sehat oke, no problem. Tapi kalau kita sakit tiba-tiba karena terlalu capek kerja nih, kita nggak kontrol kesehatan, langsung blek sakit, atau lebih kasarnya blek game off. Nah, itu adalah suatu istilahnya hal yang tidak kita inginkan, karena ya seperti yang diungkapkan yang pertama tadi, kesehatan itu adalah keuntungan yang paling besar. Kalau kita sehat, kita kaya, atau kita banyak duit, kita bisa memanfaatkan harta kita atau kekayaan kita selama kita sehat itu untuk berbuat baik. Mungkin donasi ke panti asuhan, ke orang-orang jumbo, atau istilahnya atau donasi ke saudara kita yang lagi kena musibah. Nah, itu kan berguna kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit, apa mau dikata, pasti kita juga akan memikirkan kesehatan kita sendiri, boro-boro mikir kesehatan orang lain, karena di dalam pikirannya pasti fokus untuk gimana caranya supaya saya sembuh dulu. Katakanlah sakitnya oke, masih bisa diobatin di Indonesia, itu kalau sakitnya ringan. Tapi kalau sakitnya parah sehingga dia harus dikirim ke atau berobat ke luar negeri, bayangkan berapa istilahnya biaya atau uang yang kita perlukan untuk kita berobat. Itu hanya untuk namanya perbuatan sesuatu untuk supaya kita sehat. Makanya di agama Buddha sendiri, Buddha mengatakan bahwa kesehatan adalah keuntungan terbesar yang kita peroleh. Itu tertuang dalam Arogya Parama Labha Dhammapada 204, Majjhima Nikaya 1, syair 508. Dan pernyataan ini juga diperjelas di dalam kitab komentar bahwa siapapun yang memiliki kesehatan, kemasyuran, dan juga anak, kesehatan tetap merupakan perolehan yang paling besar. Jadi saya tekan lagi adalah kesehatan itu sesuatu yang paling tinggi daripada yang lain-lainnya. Memang yang lain-lain itu penting, tapi yang terpenting adalah kesehatan. Dengan kita sehat, kita bisa kerja, dengan bekerja bersungguh-sungguh, dengan semangat tinggi, kita memperoleh hasil yang maksimal, dan dari hasil yang maksimal itu kita bisa pergunakan untuk membantu orang lain. Dan tentunya kalau kita membantu orang lain akan mendatangkan kebahagiaan, terutama bagi minimal diri sendiri, dan yang penting bagi orang lain. Jadi itulah pentingnya kesehatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Iya, itu kesehatan ya Pak. Kemudian secara Buddhis sendiri kesehatan itu seperti apa Pak? Kita lihat dari sudut pandang Buddhis ini Pak. Menurut sudut pandang Buddhis, kesehatan itu dibagi dua macam, yaitu kesehatan batin dan kesehatan rohani. Begitu juga penyakit. Penyakit itu ada dua macam, penyakit batin dan penyakit fisik. Atau dalam istilah Buddhisnya, penyakit fisik itu kayikorogo, dan penyakit batin adalah catasitorogo. Nah, berarti timbul pertanyaan,
Apa sih penyakit batin itu? Penyakit batin adalah dalam Buddhis istilahnya kekotoran batin atau kilesa. Seseorang yang mempunyai kekotoran batin yang menumpuk terlalu banyak, suatu saat juga akan berpengaruh ke fisik. Sebagai contoh nih, tetangga kita punya mobil baru. Kalau pikiran kita atau batin kita dipenuhi dengan kekuatan batin atau kilesa, pasti pikir kita juga yang jelek-jelek. Oh, jangan-jangan tetangga saya ini asalnya kerjanya nggak benar, atau bisa juga jangan-jangan tetangga kita nih pelihara tuyul lah, misalnya. Atau jangan-jangan tetangga kita bandar berbuat terlarang. Nah, kalau kilesa itu semakin menumpuk, maka kelamaan juga seperti yang saya ceritakan tadi akan mengaruhi ke pikiran kita. Karena dalam agama Buddha itu pikiran itu adalah pelopor. Sesuatu itu dimulai dari pikiran. Kalau pikiran kita jelek, pasti juga menimbulkan hal-hal yang kurang bagus. Makanya kita sebagai amat Buddha, kita dianjurkan untuk selalu menanamkan pemikiran yang positif. Kayak tadi, tetangga kita punya mobil baru, ya kita pikir positif aja. Ya mungkin tetangga kita itu baru dapat warisan, atau mungkin tetangga kita itu beli mobil karena sudah menabung bertahun-tahun. Jadi kalau pikiran kita selalu dihiasi dengan hal-hal yang positif, maka batin kita pun akan positif juga, sehingga kekuatan batin itu bisa kita tekan atau kita kikis pelan-pelan. Memang kekuatan batin itu selama kita masih umat Islam tidak bisa dihilangkan karena kita belum mencapai pencerahan, tapi minimal bisa kita kurangin atau kita tekan kadarnya. Ya mungkin yang harusnya 7% bisalah kita tekan 40%, karena itu tadi pikiran kita selalu kita penuhi dengan hal-hal yang positif. Itu dalam pandangan agama Buddha. Nah, baik Pak, tadi menarik sekali nih ya berbicara soal kesehatan itu sendiri ya, karena di dalam Buddhis tadi dikatakan kesehatan itu ada dua macam ya, kesehatan batin dan juga kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani tentunya kita tahu lah, dan itu mungkin mudah sekali diobati karena kelihatan ya Pak, kalau kelihatan kesehatan jasmani, karena mungkin luka di luar ya, di luar, jadi kita bisa mudah untuk melihat dan mudah juga untuk mengobatinya. Tetapi ini menarik sekali nih Pak soal penyakit penyakit batin ya, penyakit batin atau rohani nih. Penyakit batin atau rohani itu kan susah sekali ya Pak mengobatinya, karena tidak kelihatan. Dan kalau di dalam Buddhis sendiri tadi dikatakan penyakit batin ini karena disebabkan oleh kekotoran batin atau kilesa, mungkin karena iri hati atau kebencian, dosa, loba, moha lah ya, kebencian, keserakahan dan kebodohan batin itu sendiri ya, kilesa atau kekotoran-kotoran batin. Nah, sebetulnya apa Pak penyebab batin kita itu tidak sehat, dan bagaimana supaya batin kita itu tetap selalu sehat Pak? Baik, terima kasih. Seperti yang saya katakan awal tadi, supaya batin kita tidak kotor, maka kita harus mengurangi yang namanya sifat-sifat yang kurang baik. Karena sifat-sifat yang kurang baik itu akan berpengaruh ke batin kita. Ibaratnya gini, selembar kertas, kalau kita tiap hari coret satu kali, itu memang lainnya masih bersih. Tapi kalau tiap hari kita coret sampai waktu berulang-ulang atau berapa lama, akhirnya kertas putih ini juga akan menjadi kotor. Begitu juga batin kita. Kalau kita tiap hari penuhi batin kita dengan sifat yang iri, dengki dan segala macam, itulah yang hal-hal yang kurang baik, maka lama-kelamaan batin kita juga akan menjadi kotor. Dan bagaimana supaya tidak menjadi kotor batin kita? Itu tadi,
kita penuhi atau kita isi batin kita atau pikiran kita itu dengan hal yang positif. Kita pikir sesuatu itu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Kita berbaik sangka, selalu menganggap bahwa sesuatu itu baik. Jadi batin kita itu juga akan bersih atau sehat. Kecuali kalau kita niat kita emang mau mengotori batin, ya silahkan. Tapi dalam agama Buddha adalah kesehatan batin itu merupakan hal yang paling penting. Karena dengan batin yang bersih, batin yang seimbang, maka pikiran kita pun juga akan ikut bersih. Seperti yang di awal tadi, batin dan pikiran itu saling berhubungan. Kalau pikiran kita positif, batin kita itu juga akan positif. Kalau batin kita negatif, pikiran juga tuh akan berefek ke kurang baik juga. Makanya supaya batin kita sehat, pikiran kita juga harus sehat, dan sedapat mungkin kita kurangi atau kita bantengi dengan pemikiran-pikiran atau hal-hal yang kurang baik. Ya, itu penyakit batin ya Pak, dan cara menjaga supaya batin kita tetap sehat. Memang kesehatan itu tidak hanya bisa dilihat secara fisik ya, tetapi memang batin pun juga memang perlu sehat ya. Apalagi dalam Buddha sendiri tadi dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan itu awalnya adalah dari pikiran kita. Pikiran kita itu nanti yang akan mempengaruhi semuanya, baik dari ucapan kita, tindakan kita, tingkah laku kita yang kita lakukan ya, itu semuanya dari pikiran kita. Jadi pikiran itu merupakan fondasi, pikiran itu merupakan pelopor, pikiran itu merupakan pemimpin. Jadi di dalam Dhammapada sendiri juga dikatakan pikiran itu adalah pemimpin, pikiran itu adalah pelopor. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan semuanya berawal dari pikiran kita. Jadi untuk itu memang kesehatan batin itu memang sangat penting sekali untuk kita jaga ya Pak ya. Baik, menarik sekali ini berbicara soal kesehatan itu sendiri secara Buddhis ya. Tadi dijelaskan oleh Bapak Darto bahwa kesehatan itu ada dua macam pemirsa, kesehatan batin dan juga kesehatan jasmani, dan dua-duanya ini harus balance ya, harus seimbang. Jadi tidak hanya kesehatan batin kita juga harus sehat. Tidak hanya jasmani kita yang sehat, tetapi batin juga perlu sehat, perlu dikasih makan supaya sehat ya Pak. Makanannya itu ya berupa pikiran-pikiran yang baik, tidak berprasangka buruk ya, tidak berpikiran buruk, sehingga kilesa atau kekotoran batin yang ada di dalam diri kita paling enggak kita bisa kita kurangi lah. Memang tidak bisa untuk menghilangkan, namanya masih manusia biasa ya Pak, masih manusia biasa. Kita tentunya masih banyak sekali kekotoran batin yang kita miliki, misalnya kayak kebencian, tetangga kita misalnya punya barang apa, kita merasa iri. Nah itu juga sudah termasuk salah satu kekotoran batin, penyakit batin ini ya Pak. Dan itu memang harus di paling enggak dikurangi lah, menghilangkan. Digigis, dihilangkan memang mungkin sulit karena kita masih manusia biasa, belum mencapai tingkat kesucian. Mungkin kalau bagi para arahat itu mudah sekali ya. Nah kalau sekarang memang mungkin susah, tetapi paling enggak kita tetap ada aditana, ada tekad untuk paling tidak mengurangi sedikit demi sedikit kilesa atau kekotoran batin yang ada di dalam batin kita, dalam diri kita, sehingga batin kita juga sehat. Tidak hanya jasmani yang sehat, tetapi juga batin kita harus sehat. Baik pemirsa Sampai TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita soal kesehatan ini, terutama secara Buddhis, dalam pandangan Buddhis bersama narasumber kita Bapak Darto. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang seberapa penting sih kesehatan itu bagi kita, tetapi setelah yang mau lewat berikut ini.